Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Putri dengan NIM A1C118008, kelas reguler C 2018 dengan dosen pengampu DR DRS Harizon MSI. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan tata kelola sarana dan prasarana laboratorium. Baik, berikut ini adalah peta konsep yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Dimulai dari visi, misi, dan standarisasi, gedung dan prasarana, alat, bahan, mobiler, limbah, guru, laboran, dan siswa, hingga ke sistemnya. Semua merupakan pengelolaan dan administrasi dalam laboratorium. Oke, kita masuki visi misi laboratorium. Sebelumnya, untuk mengelola pengelolaan laboratorium, kita terlebih dahulu membentuk visi dan misi dalam laboratorium. Visinya menjadikan laboratorium IPA SMA nomor 13 Bukit Berbunga, Kecamatan Kembang Merah sebagai sarana kegiatan peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran melalui praktikum dan atau penelitian untuk menghasilkan lulusan yang bermutu visi. Sedangkan misinya yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal yang berorientasi pada kecakapan hidup, life skill yang berwawasan ketuhanan yang Maha Esa, memberdayakan alat-alat laboratorium IPA secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mendidik siswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, sosial, dan mentalitas yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama. Yang keempat, membekali lulusan SMA atau MAN menjadi sumber daya yang berkualitas, profesional, dan mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan keilmuan di bidang kependidikan dan keahlian kimia agar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Untuk pengelolaan laboratorium, secara umum, persyaratan laboratorium IPA sekolah meliputi dua aspek utama, yaitu pertama ada persyaratan teknis, yang kedua ada persyaratan manajemen. Untuk persyaratan teknis itu terdiri atas persyaratan sarana dan prasarana, termasuk tata bangunan dan fasilitas, peralatan dan bahan dan personil. Sedangkan untuk persyaratan manajemen itu terdiri atas berbagai aspek seperti struktur organisasi, sistem mutu, dokumentasi atau administrasi, serta sistem monitoring dan evaluasi. Kita masuki persyaratan teknis, yaitu ada tata bangunan. Secara prinsip, rancang bangunan laboratorium harus memenuhi prinsip-prinsip sesuai dengan standar, yaitu memenuhi prinsip tata letak ruang yang harus mengakomodasikan kebutuhan semua fungsi yang diperlukan. Kebutuhan spesifik untuk hewan laboratorium memenuhi prinsip arah aliran udara dengan melakukan pengaturan tekanan udara, di mana untuk spesifikasi untuk hewan laboratorium ini untuk praktikum biologi ya, dan memperhatikan juga prinsip pengelolaan limbah cair maupun padat. Dua, pemenuhan standar atau jenis bahan yang dipakai atau lantai, dinding, plafon, pintu, jendela, dace, pemitaan, dan lainnya harus sesuai dengan standar praktikum. Ketiga, ruang kerja laboratorium harus mendapat ventilasi udara yang cukup, di mana udara yang bersih dan segar yang diperoleh dari luar laboratorium sebaiknya difilter terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam laboratorium agar tidak terjadi kontaminasi silang. Yang keempat, yaitu di luar dari bangunan laboratorium terhubung tempat pengelolaan limbah, di mana sudah dilakukan identifikasi dan dipisahkan jenis limbah laboratoriumnya, yaitu untuk limbah infeksius atau berbahaya adalah limbah laboratorium baik bentuk cair maupun padat yang mengandung mikroorganisme atau bahan kimia berbahaya, sisa atau bekas dari hasil pengujian.
di mana limbah cair non-infeksius ini dapat dibuang langsung ke dalam biotank yang merupakan suatu tangki atau tabung yang ditanam di dalam tanah untuk mengelola secara sederhana limbah cair non-infeksius. Sedangkan untuk limbah non-infeksius itu adalah limbah laboratorium dalam bentuk cair maupun padat yang merupakan hasil buangan dari rumah tangga yang tidak berhubungan atau terpapar dengan sampel atau pengujiannya, misalnya buangan toilet atau kamar mandi, kertas, plastik, dan lain-lain. Sedangkan limbah padat non-infeksius ini dapat langsung dibuat ke tempat sampah atau dibakar. Kemudian yang kelima yaitu ruang lorong. Untuk keluar masuknya orang harus aman dan memastikan tidak menyulitkan bergerak baik pada waktu kondisi normal maupun apabila terjadi keadaan darurat, yaitu dengan tidak adanya furnitur atau barang lain yang menghambat di sepanjang lorong. Misalnya minimal lebar jalan lorong itu 600 mm jika arah masuk atau arah keluar dibedakan walaupun tidak dipisahkan dengan suatu pembatas yang permanen. Dan apabila memungkinkan dapat dibuat garis pembatas yang berwarna putih atau kuning selebar 50 mm. Kemudian ada persyaratan teknis selanjutnya sarana dan prasarana. 1. Setiap sarana pendidikan di SMA diharapkan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan standar ISI atau SI dan standar kompetensi lulusan SKL SMA. Karakteristik tersebut dirumuskan dengan melihat dua aspek utama, yaitu aspek umum dan aspek khusus. Kita masuki aspek umum. Aspek umum yang harus dipenuhi dalam setiap pengadaan sarana pendidikan di SMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap alat yang dibeli merupakan alat baru. Yang kedua, tanpa kerusakan atau cacat. Yang ketiga, yaitu peralatan harus aman terhadap pemakaian lingkungan dan peralatan itu sendiri. Yang keempat, setiap alat terdapat identitas permanen atau lambang merek dari produsen kecuali yang secara teknis sulit, misalnya bendanya terlalu kecil. Sedangkan untuk aspek khusus, yaitu berupa kebutuhan dan spesifikasi masing-masing sarana pendidikan SMA dengan mempertimbangkan ukuran, bahan, fungsi, dapat mengukur apa yang akan diukur, mudah digunakan atau dirakit, kelengkapan alat, mudah perawatan, menunjukkan gejala sesuai dengan konsep, dan memiliki kompatibilitas atau kesesuaian yang dapat dirakit dengan alat lain. Selanjutnya, yaitu untuk peralatan yang memerlukan garansi atau penyediaan barang harus dapat memberikan surat garansi purna jual selama 12 bulan dari pabrik atau produsen untuk kerusakan alat yang bukan disebabkan oleh kelalaian pemakaian, serta menjamin ketersediaan suku cadang peralatan selama 3 tahun dengan surat jaminan dari pabrik atau produsen. Yang ketiga, penyediaan barang atau produsen memberikan surat jaminan tentang akan dilaksanakannya pelatihan terkait dengan bagaimana penggunaan peralatan kepada minimal 1 orang guru mata pelajaran sesuai dengan peralatan yang diadakan dari setiap sekolah, penerimaan barang selama minimal 2 kali 8 jam. Yang keempat, dalam rangka menjamin kualitas sarana, peningkatan tata kelola, serta menunjang efisiensi pembelajaran, proses pengadaan sarana pendidikan SMA dilakukan dengan menggunakan mekanisme e-purchasing yang berdasarkan katalog elektronik. Satu paket bantuan peralatan laboratorium IPA itu dapat mencakup 1 atau lebih jenis peralatan laboratorium, yaitu mencakup kimia, fisika, dan biologi. Sesuai dengan kebutuhan sekolah, secara rinci, jenis spesifikasi dan jumlah ideal peralatan laboratorium kimia, fisika, dan biologi terdiri dari yang pertama ada, di sini kita bisa lihat, ini merupakan spesifikasi teknis peralatan laboratorium kimia ya, di mana dimulai dari peralatannya ada botol zat, pipet tetes, batang, yang dimana untuk botol zat itu untuk pendeskripsiannya bisa ukurannya 100 sampai 500 mili. Itu jumlah ideal yang harus ada di laboratorium itu sekitar 24 buah per lab. Sedangkan untuk pipet tetes kita bisa lihat dia ada ujungnya panjang dengan karet dengan ukuran 20 cm. Untuk ukuran jumlah idealnya itu 100 buah dalam lab. Oke. Selanjutnya ini banyak sekali bisa dilihat peralatan-peralatan spesifikasi laboratorium kimia ya, alat-alatnya dari
peralatannya, deskripsinya, sampai jumlah ideal yang harus ada di dalam lab. Tuh. Sampai ada table balance atau kapasitasnya 100 gram itu harus ada 1 buah per labnya. Kemudian kita masuki spesifikasi teknis peralatan laboratorium fisika, yaitu ada peralatan MISTAR dengan deskripsinya panjang minimumnya 50 cm, skala terkecilnya 1 mm, dengan jumlah ideal yang harus ada di dalam labor itu 1 buah per 4 siswa, berarti wajib. Tuh, bisa dilihat teman-teman peralatan-peralatannya, deskripsinya, jumlah idealnya yang harus ada dalam lab untuk fisika ini. Oke, kemudian ada spesifikasi teknik peralatan laboratorium biologi, sama aja seperti kimia dan fisika. Di dalam biologi itu ada model kerangka manusia, tinggi minimumnya 150 cm, minimal 1 buah ada di lab ya. Pada umumnya kita lihat biasanya 1 buah di lab, boleh lebih jika banyak. Tuh, bisa dilihat. Di mana ada peralatan, deskripsi, sampai jumlah idealnya. Oke, kita masuki persyaratan manajemen, di mana ada dokumentasi atau administrasi. Jadi, proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, instrumen yang digunakan itu untuk merekam komponen laboratorium tersebut dinamakan format administrasi laboratorium. Untuk mengelola laboratorium yang baik, harus dipahami terlebih dahulu perangkat-perangkat manajemen laboratorium yang baik. Berikut adalah perangkat manajemen laboratorium. Yang pertama, itu ada bangunan atau ruangan laboratorium. Yang kedua, ada fasilitas umum laboratorium. Yang ketiga, ada peralatan dan bahan. Yang keempat, ada ketenagaan laboratorium. Yang kelima, ada kegiatan laboratorium. Kita masuki ke tata ruang laboratorium. Jadi tata ruang laboratorium itu harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tata ruang yang sempurna harus dimulai sejak perencanaan gedung sampai pada pelaksanaan pembangunan. Jadi ada pengadministrasian ruangan. Jadi ruangan praktikum itu kurang lebih 2,5 meter persegi untuk per orang, sedangkan ruang persiapan itu kurang lebih 20% dari ruang praktikum, artinya 20% dari 2,5 meter persegi ya. Kemudian ada ruang alat atau gudang alat, itu kurang lebih 20% dari ruang praktikum, sama juga untuk ruangan zat gudang. Sedangkan ruang timbang itu kurang lebih 5-20% dari ruang praktikum. Ruang instrumen itu kurang lebih 15%, sama dengan ruang komputasi. Kemudian ada ruang staf atau pengelolaan lab, itu kurang lebih 20% dari ruang praktikum. Kemudian ada ruangan bengkel mekanik, itu kurang lebih 20% dari ruang praktikum. Kemudian ada ruangan pengerjaan gelas, itu kurang lebih 20% dari ruang praktikum. Ada WC. Setiap ruangan itu harus memiliki zona ruangan, jaringan listrik, pipa, gas, dan air ya. Ini merupakan format data ruangan laboratorium. Nama sekolah, ada luasnya dan kapasitas lab, jenis ruangannya, luas yang ada, luas seharusnya, dan rincian pengembangan. Di mana harus ada mengetahuinya kepala sekolah, kepala lab, dan ketua labnya. Kemudian ada pengadministrasian fasilitas umum. Bisa kita lihat pengadministrasian fasilitas umum itu ada meja, lemari, saklar listrik, bak cuci, meja praktikum, tangki gas, perlengkapan P3K, instalasi listrik, telepon, lemari asap, termometer ruangan, papan tulis, barometer ruangan, papan pengumuman, kursi atau bangku, handbook, lampu, meja demonstrasi, instalasi air, barometer, meja tik,
sistem komputer, OHP, instalasi gas, kebakaran, blower, keran air, jam dinding, lemari es, perkakas bengkel, penutup praktikum, dan red al-azhar. Ini merupakan fasilitas umum ya dari peralatan praktikum. Kemudian ada pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium itu adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum atau penelitian kimia. Dikelompokkan sebagai berikut, ada alat gelas, yaitu ada gelas ukur, lampu Erlenmeyer, termometer. Kalau alat listrik itu ada ampermeter, power supply, voltmeter, dan alat logam itu kaki 3, penjepit atau PM3 jari. Kemudian ada instrumen itu colorimeter, pH meter, spektrofotometer UV, dan lain-lain. Untuk mengadministrasikan peralatan lab digunakan format C1 sampai C6. Yang mana C1 ini untuk kartu alat ya, berfungsi untuk mencatat data masing-masing alat. Yang kedua, suatu alat yang memiliki 4 macam ukuran, misalnya gelas kimia 100 mili, 250 mili, 500 mili, hingga 1000 mili. Maka kartu alat yang diperlukan adalah 4 buah. Kemudian ada informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat, itu ada nomor kartu, golongan alat, nomor induk, Baik, kita lanjutkan kembali karena gangguan ada sinyal ya tadi. Baik, untuk informasi yang harus dicantumkan dalam kartu lokasi, itu ada nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi, penyimpanan alat, tanggal masuk yang dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Kemudian ada kartu alat sebaiknya dicetak pada kertas karton manila. Nah, ini merupakan format dari kartu C1 ya. Ada spesifikasi, nama alat, mereknya, ukuran, pabrik, kode alat. Kemudian ada buku induk, di mana daftar alat dengan format C2 itu berfungsi untuk membuat rekapitulasi semua alat yang ada pada kartu alat. Informasi yang harus terliput dengan format ini adalah nomor urut, nomor induk yang sesuai dengan pada kartu, nomor kode, serta nama alat spesifikasi dan jumlahnya. Ini merupakan format dari C2 ya, daftar alat laboratorium. Yang mengetahuinya ada kepala sekolah, ketua lab, dan petugas lab. Kemudian ada format C3, yaitu daftar penerimaan atau pengeluaran alat. Daftar ini berfungsi untuk mencatat alat yang diterima dan masuk pemesanan pengeluaran alat ke masing-masing laboratorium dan mencatat alat yang dikeluarkan atau dikembalikan oleh peserta praktikum pengelolaan lab. Yang tercantum dalam format ini meliputi nomor urut, nomor induk, dan kode alat, nama alat, spesifikasi alat, jumlah alat yang diterima. Berikut adalah format C3-nya, yaitu ada daftar penerimaan pengeluaran alat laboratorium. Bisa kita lihat di PowerPoint. Format C4 disebut daftar usulan alat yang berfungsi untuk mengusulkan alat yang dibutuhkan, di mana informasi yang tercantum dalam format ini adalah nomor urut, nomor induk, nomor kode, nama alat, spesifikasi, jumlah alat yang dibutuhkan, dan harga satuan dan harga total. Agar usulan dari setiap mata praktikum atau percobaan dan usulan dari setiap lab dapat diacak kembali pada saat pendistribusian alat nantinya, maka perlu dikembangkan format baru, yaitu format C5 dan C6. Berikut adalah format C4, daftar usulan perbaikan atau pengadaan alat laboratorium. Bisa kita lihat di PPT. Kemudian ada C5. Untuk format C5, oke, maaf. C5 ini merupakan permintaan alat praktikum ya. Pada form C5 angka 1, 2, 3 pada kolom percobaan itu menyatakan percobaan 1, kedua, ketiga dari suatu mana praktikum. Data yang harus dimasukkan pada kolom percobaan ini, jumlah alat yang dibutuhkan pada setiap percobaan. Pengisian kolom jumlah kebutuhan itu bukan merupakan jumlah dari alat yang dibutuhkan pada percobaan 1 sampai 10, tetapi kolom ini diisi dengan jumlah
alat yang paling banyak diperlukan, di antaranya percobaan 1-10. Ini merupakan format C5 atau daftar usulan perbaikan atau pengadaan. C6 itu daftar permintaan tiap lab. Pada form C6, angka 123 pada kolom mata praktikum adalah menyatakan pada praktikum yang akan menggunakan tersebut. Data yang harus dimasukkan pada kolom mata praktikum ini adalah jumlah alat yang dibutuhkan pada setiap mata praktikum. Berikut adalah format C6, daftar usulan perbaikan pengadaan alat dari tiap laboratorium. Bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian yang keempat adalah kita masuki pengadministrasian zat di laboratorium. Dalam mengadministrasikan zat atau chemical menggunakan format D1 sampai D6 sama dengan C1 sampai C6. Hal ini yang harus diperhatikan dalam pengisian format itu adalah nomor induk zat yang dinyatakan, C1 sampai C3, kode zatnya sesuai kode yang diberikan perusahaan, kemudian nama bahan kimia sebaiknya ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian hati-hati dalam menuliskan rumus kimia dan nama zat, lalu spesifikasi meliputi MR atau massa molekul, harga dilihat pada kemasan botol, kemudian dinyatakan dalam persen atau weight. Format D1 itu kartu zat berisi spesifikasi alat, format D2 itu daftar zat berfungsi untuk membuat rekapitulasi semua zat yang ada pada kartu informasi yang tercantum. Pada format ini ada nomor urut, nomor induk, nomor kode, nama zat, rumus kimia, spesifikasi, dan jumlah. Format D3 itu daftar penerimaan atau pengeluaran zat. Daftar ini berfungsi untuk mencatat zat yang diterima pada saat pemanasan pengeluaran zat ke masing-masing laboratorium. Yang keempat, ada informasi yang tercantum adalah nomor urut, nomor induk, nomor kode, nama zat, spesifikasi alat, dan jumlah zat yang diterima dan dikeluarkan. Format D4 itu daftar usulan, format D5 itu pengisian kolom percobaan pada format ini mirip dengan pengisian C5, format D6 itu pengisian jumlah kebutuhan pada format ini, merupakan jumlah zat yang diperlukan dari mata praktikum 1-7. Kelima, ada administrasi ketenagaan di laboratorium. Jadi, ketenagaan yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium itu terdiri dari kepala atau pengelolaan laboratorium, ada penanggung jawab praktikum, ada asisten penanggung jawab praktikum, teknisi, ada laboran atau juru labnya. Kemudian pengadministrasian ketenagaan laboratorium itu digunakan format E, memuat informasi tentang jenis ketenagaan, jumlah, kualifikasi, pendidikan, dan rincian tugas. Ini adalah format E, bentuknya ada daftar ketenagaan laboratorium, bisa dilihat di PowerPoint, ada disetujui dengan kepala sekolah, kepala lab, dan ketua lab. Kemudian ada kegiatan laboratorium. Kinerja suatu lembaga biasanya ditentukan oleh frekuensi dan kualitas kegiatan yang dilakukan. Data kegiatan nyata diungkapkan manakala kegiatan dilakukan terekam teradministrasi. Untuk mengadministrasikan kegiatan laboratorium itu digunakan format F yang merupakan informasi tentang waktu kegiatan, mata kegiatan, praktikum, judul, pembimbing, dan jenis praktikumnya. Ini adalah format F-nya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan agar kita dapat membuat rencana pengadaan barang, alat, dan zat yang efektif. Pertama, perangkat program pengajaran. Yang kedua, perangkat instrumen. Ketiga, sumber dan alokasi dana. Yang keempat, perangkat literatur barang. Kelima, perangkatan personel pengelola laboratorium. Keenam, mekanisme pengadaan barang dan alat zat. Perangkat program pengajaran yang dimaksudkan adalah struktur kurikulum, silabus, satuan pelajaran, petunjuk, praktikum. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.